warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Del Fitrat H dari kelas 4A dengan NPM 24351073. Ingin membuat video penjelasan mengenai codingan yang dibuat di Visual Studio Code dan Neo4j. Pengaplikasiannya di Neo4j. Nah, pada sesi pertama ini kita akan membentuk graf e-commerce-nya. Akan menggunakan pip install Neo4j Pandas. Ini sudah di running, dia akan berjalan untuk mendownload library-nya di Neo4j. Kemudian langkah kedua, import library-nya. Ketika sudah di coding, jika benar dia akan muncul library sudah siap digunakan atau library siap digunakan. Kemudian langkah ketiga kita akan mengisi koneksi Neo4j. Sebelum ini kita harus mengaktifkan dulu Neo4j yang ada di username Neo4j database Neo4j. Setelah di coding akan keluar seperti ini. Kemudian langkah keempat, hubungkan Python ke Neo4j. Nah, ini kita untuk menghubungkan dari Python atau Visual Studio Code ini ke Neo4j. Ketika sudah berhasil, maka akan keluar koneksi berhasil. Jika kita belum aktifkannya, biasanya akan keluar error atau tidak akan berhasil dia. Jadi kita harus mengaktifkan dulu Neo4j kita. Kemudian langkah kelima, buat fungsi query-nya. Nah, sini kita sudah memasukkan kodenya, kemudian sudah di running. Lanjut pada test query. Setelah di running akan muncul status null Python sudah terhubung ke Neo4j. Langkah ketujuh, kosongkan database di awal. Ketika sudah di running, dia akan muncul database aktif sudah dikosongkan. Langkah 8, siapkan data e-commerce-nya. Data yang sudah kita masukkan dan kita running, kalau berhasil dia akan muncul tanda checklist atau sukses. Jika tidak, dia akan error atau ada kesalahan dalam pembuatan data. Kemudian memahami customers dan on-win. Langkah ke-10 kita masukkan customer. Ketika sudah di running, dia akan muncul ID, nama, dan kota. Di sini ada ID C001 sampai dengan C003, kemudian nama Rina Budisari, dan kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemudian langkah ke-11, masukkan kategori. Di situ akan ada muncul ID, kemudian kategori seperti elektronik dan fashion. Kemudian langkah ke-12, masukkan produk dan hubungkan ke kategori. Di sini akan ada ID seperti P001 sampai dengan P004, kemudian produk seperti wireless mouse, mechanical keyboard, basic t-shirt, dan sneakers. Dan ada harga mulai dari 150.000 hingga dengan 350.000 di bawah, dan kategorinya elektronik dan fashion. Kemudian langkah ke-13, masukkan transaksi pembelian. Akan muncul seperti ini, yaitu nama customer-nya, kemudian produk yang dibeli, jumlah yang dibeli, dan tanggal pembelian. Kemudian langkah ke-14, cek jumlah not. Akan muncul label, kategori, customer, produk yang ada di tampilan, kemudian totalnya seperti kategori 2, customer 3, dan produk 4. Langkah ke-15, tampilkan semua transaksi seperti yang ada di bawah atau setelah di running. Ada contoh seperti customer, bernama Rina, membeli produk wireless mouse dengan jumlah 1 dengan harga 150.000, subtotal 150.000, dan tanggal 2026 bulan 4, tanggal 4 bulan 1. Kemudian langkah ke-16, produk terlaris. Di sini akan memunculkan setelah di running produk-produk yang dijual atau terjual yang paling laris, yaitu ada wireless mouse 2, basic t-shirt 2, mechanical keyboard 1, dan sneakers 1. Kemudian 17, menghitung total belanja per customer. Setelah di coding, dia akan muncul misalnya Budi dengan total spendingnya 700.000 sampai dengan, kemudian Sari 350.000, Rina 330.000. Langkah ke-18, filter transaksi customer.
Sini ada customer Rina dengan produk wireless mouse, quantity-nya 1 dan tanggal. Kemudian langkah 19, rekomendasi produk sederhana. Setelah kita mengisi dan kita running, akan muncul nama customer, recommended produk, kategori, dan price. Kemudian langkah ke-20, tambahkan transaksi baru. Di sini kita menambahkan transaksi yang baru. Misalnya kita akan menambahkan di sini ada customer-nya, kita masukkan ID, kemudian produk yang dibeli dan quantity, kemudian tanggal. Maka dia setelah di running akan muncul. Nih. Kemudian langkah ke-21, cek ulang produk terlaris. Produk terlarisnya menjadi bertambah, yaitu wireless mouse-nya 3, karena sisa hari tadi menambah atau membeli wireless mouse sebanyak 1, maka dia akan bertambah total yang terjual. Nah, sekarang kita masuk pada sesi kedua, import data musik streaming dari CSV. Langkah pertama yaitu hapus note khusus sesi 2. Jika sudah di running dan berhasil, maka statusnya adalah 0. Note sesi 2 sudah dihapus. Kemudian sesi 2, langkah 2, baca file CSV. Nah, kita harus mendownload dulu pada file yang sudah diberikan. Jika sudah kita running, dia akan langsung muncul. Ada listener ID, date, listener ID, listener name, city, song ID, song title, artist name, genre, mood, dan play count. Ada dari 0 hingga 9 ini. Nah, sesi 2 langkah 3, ubah data frame menjadi list dictionary. Jika sudah di running, akan muncul jumlah baris CSV sebanyak 10 dan dimunculkan di bawahnya ini. Langkah keempat, import genre dari CSV. Jika kita sudah mengimport dan runningnya dan sukses, genre akan langsung ditambahkan. Mulai dari 0 dance, 1 dance, 2 indie sampai dengan 9 pop. Sesi 2, langkah 5 yaitu import artis dari CSV. Jika sudah, artis akan muncul di bawah, mulai dari Cloud Ron sampai dengan Pixel Dreams. Kemudian langkah ke-6, import listener dari CSV. Lakukan hal yang sama menggunakan codingan yang sudah diberikan. Kita running dia akan memunculkan ID, listener, dan kota. Mulai dari U001 atas nama listenernya Rafa dan kota city kotanya Jakarta. Sampai dengan 9 nama Arka dari kota atau Yogyakarta. Langkah ke-7, import song dan hubungkan artis ke genre. Akan memunculkan ID, song, artis, genre, dan mood. Kemudian langkah 8, import relationship listening. Akan memunculkan listen ID, listener, song, play count, dan tanggal. Kemudian sesi kedua, validasi note tanpa relasi. Jika sudah di running dan sukses, dia akan muncul semua note sesi 2 sudah punya relasi. Sesi 2, langkah 9, cek hasil import. Akan menampilkan label dan total. Kemudian langkah 10, tampilkan semua aktivitas listening. Akan memunculkan listen ID, date, listener, song, artis, genre, dan play count. Langkah 11, lagu paling sering diputar. Itu akan memunculkan judul lagu dan total pemutaran seperti Midnight Scroll sebanyak 9 kali sampai dengan Soft Launch 2 kali. Genre paling populer akan menampilkan genre dan total play seperti pop di play sebanyak 15 kali sampai dengan indie sebanyak 2 kali. Langkah 13, listener paling aktif. Akan memunculkan listener, kota, dan total play-nya seperti K, Surabaya, setelah diputar sampai dengan 11 kali. Langkah 14, rekomendasi lagu berdasarkan genre. Di rekomendasi ini akan memunculkan listener, recommended song, genre, mood. Contoh seperti Rafa, main karakter energy, genrenya pop,
moodnya happy. Kemudian jika sudah kita running keseluruhan, kita cek pada Neo4j kita. Buka database information. Nah, di sini sudah ada yang ditampilkannya. Mulai dari artis CSV, kategori, customer, genre CSV, listener CSV, produk, dan song CSV. Cukup sekian video yang dapat saya tampilkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.